Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada materi IPA pertemuan yang ke-8. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Materi yang akan kita pelajari, yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, kemudian pertumbuhan pada hewan, yang ketiga pertumbuhan pada tanaman, dan yang keempat adalah cara merawat tanaman. Sekarang kita akan belajar yang pertama dahulu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan pada manusia ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat badan. Tahapan pertumbuhan manusia diawali dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia atau lanjut usia. Perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kemampuan fungsi tubuh, kecerdasan, dan tingkah laku. Contohnya, bayi belum dapat berjalan, kemudian menjadi balita, mulai belajar berjalan, dan pada masa anak-anak sudah bisa berjalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah 1. Sifat yang diwariskan dari orang tua, 2. Makanan, 3. Olahraga dan rekreasi, 4. Istirahat. Mari kita pelajari yang pertama, yaitu sifat yang diwariskan dari orang tua. Sifat fisik anak diwariskan dari orang tua. Sifat fisik anak adalah gabungan antara sifat fisik ayah dan ibu. Sifat fisik yang diwariskan orang tua kepada anaknya, misalnya warna kulit, tinggi badan, tipe rambut, bisa ikal, keriting atau lurus, dan bentuk wajah. Yang kedua adalah makanan. Makanan merupakan sumber tenaga. Untuk dapat tumbuh dengan baik, kita harus mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Makanan bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia antara lain zat tenaga yang terdiri dari karbohidrat dan lemak, zat pembangun yang terdiri dari protein dan mineral, zat pengatur yang terdiri dari vitamin, mineral, dan air. Kandungan makanan. Karbohidrat terdapat pada nasi, kentang, roti, dan ubi. Sedangkan lemak dan protein ada 2, yaitu lemak dan protein hewani, serta lemak dan protein nabati. Lemak dan protein terdapat pada ikan, daging, susu, dan keju. Vitamin banyak terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Bahan tambahan makanan. Pada makanan biasanya diberi bahan tambahan makanan untuk menambah rasa dan aroma. Bahan tambahan ada 2, yaitu yang alami dan yang buatan. Kalau alami berasal dari makhluk hidup, sedangkan buatan berasal dari bahan kimia. Contoh bahan tambahan adalah bahan pewarna, bahan pemanis, bahan pengawet, dan bahan penguat rasa. Sekarang kita lihat yang pertama, yaitu bahan pewarna makanan. Pewarna makanan berguna untuk membuat makanan menjadi lebih menarik. Bahan pewarna makanan ada 2 macam. Pewarna alami yang berasal dari tumbuhan, contohnya warna kuning dari kunyit dan warna hijau dari daun suji. Pewarna buatan berasal dari bahan kimia, contohnya warna biru dari brilliant blue. Kemudian yang kedua adalah bahan pemanis.
Bahan pemanis berguna untuk menambah rasa manis pada makanan dan minuman. Bahan pemanis juga ada dua macam. Pemanis alami berasal dari madu, gula, tebu, dan gula aren. Ada juga pemanis buatan. Yang ketiga, bahan pengawet makanan. Bahan pengawet makanan berguna agar makanan lebih tahan lama. Beberapa cara mengawetkan makanan yaitu dengan cara diberi garam, gula atau asam, kemudian dikeringkan, kemudian dijemur, kemudian disimpan dalam lemari es atau diberi pengawet buatan yaitu diberi asam cuka. Yang terakhir adalah bahan penguat rasa. Bahan penguat rasa berguna untuk membuat makanan terasa lebih lezat. Bahan penguat rasa ada dua macam, yaitu penguat rasa alami yang berasal dari bawang, pala, merica, cabai, dan ketumbar. Sedangkan penguat rasa buatan berasal dari vesin dan asam cuka. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah olahraga dan rekreasi. Berolahraga secara teratur dapat membuat tubuh sehat dan bugar. Dengan berolahraga, pikiran pun bisa menjadi segar. Berekreasi juga bisa menyegarkan pikiran. Berekreasi yang tidak mahal, contohnya membaca buku, melakukan hobi, bersantai sambil menonton TV, atau bermain bersama teman-teman. Dan yang terakhir adalah istirahat. Setelah lelah melakukan aktivitas, tubuh membutuhkan istirahat. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Lama tidur yang baik bagi anak-anak adalah 10 jam. Kekurangan waktu tidur akan menurunkan kekebalan tubuh. Demikianlah anak-anak materi pada kesempatan kali ini. Sekarang kita lihat soal latihannya ya. Yang pertama, sebutkan tahapan pertumbuhan pada manusia. Yang kedua, sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. 3, sebutkan 3 kelompok zat yang dibutuhkan oleh manusia. Yang keempat, sebutkan 3 cara mengawetkan makanan. Dan yang terakhir, sebutkan 3 cara berekreasi yang tidak mahal. Demikianlah anak-anak soal latihannya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu semangat ya. Oke, Ibu tunggu jawaban kalian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.